Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Sri Rahayu dengan NIM 2388201077, mahasiswi Universitas Darul Ma'arif dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Judul materi yang saya bahas kali ini yaitu mendeskripsikan perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran telah mengalami transformasi signifikan dari masa ke masa, seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman tentang proses belajar mengajar. Berikut beberapa rangkuman perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa. Masa awal. Sebelum abad ke-20, media pembelajaran sangat sederhana dan terbatas pada alat bantu visual seperti papan tulis, buku gambar, dan peta. Johann Amos Comenius pada tahun 1657 tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar untuk anak sekolah. Kemudian masuk ke abad ke-20. Awal abad ke-20 mulai masuk teknologi audio seperti radio dan rekaman suara ke dalam pendidikan. Alat bantu visual masih dominan. Kemudian pertengahan abad ke-20 munculnya teknologi audio visual seperti film dan televisi membawa dimensi baru dalam pembelajaran. Media ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih dinamis dan menarik. Akhir abad ke-20, komputer mulai diperkenalkan dalam pendidikan meskipun pada awalnya penggunaannya terbatas. Program-program pembelajaran berbasis komputer mulai dikembangkan. Kemudian masuk ke abad ke-21. Awal abad ke-21, internet dan teknologi digital mengubah landscape media pembelajaran secara drastis. Muncul berbagai platform dan aplikasi pembelajaran online, multimedia interaktif, simulasi, dan game edukasi. Saat ini, perkembangan media pembelajaran sangat pesat dan beragam. Beberapa tren utama meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis web-based learning, pemanfaatan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran bergerak, mobile learning, penggunaan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Ketiga, pembelajaran multimedia, yaitu penggunaan berbagai format media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi secara terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman. Lalu yang keempat, pembelajaran interaktif. Media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar melalui kuis, latihan soal, simulasi, dan forum diskusi. Dan yang terakhir, pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dan metode penyampaiannya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Pembahasan yang kedua yaitu peran guru dalam perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menggunakan media pembelajaran secara efektif. Dan guru membimbing siswa untuk memahami dan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran, baik tradisional maupun modern. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran. Guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pembelajaran, dan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan media pembelajaran interaktif yang menarik dan efektif. Dan yang ketiga, guru sebagai evaluator media pembelajaran. Guru perlu mengevaluasi efektivitas media pembelajaran yang digunakan untuk memastikan bahwa media tersebut mencapai tujuan pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik kepada pengembang media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas media tersebut. Dan yang keempat, adaptasi dengan teknologi. Guru harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk media pembelajaran yang lebih baik. Dan yang kelima, motivator. Guru harus bisa memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan media pembelajaran. Pembahasan ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama berdasarkan jenis indera. Dalam bentuk media audio yaitu kaset audio, radio, dan CD.
dalam bentuk media visual, gambar, diagram, grafik, dan poster, dalam bentuk media audiovisual yaitu video, film, dan presentasi multimedia. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk informasi, dalam bentuk media cetak seperti buku pelajaran, modul, dan brosur, dalam media proyeksi seperti OHP, slide, atau PowerPoint, dalam bentuk media interaktif yaitu aplikasi edukasi dan simulasi. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengalaman belajar. Pengalaman konkret seperti menggunakan benda nyata atau model. Pengalaman abstrak seperti menggunakan kata-kata atau gambar. Keempat yaitu berdasarkan cara penggunaan. Dalam bentuk media individu digunakan secara mandiri oleh siswa. Dalam bentuk media kelompok yaitu digunakan dalam pengaturan kelas. Dan dalam bentuk media massa seperti televisi dan radio yang menjangkau banyak orang. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan teknologi. Dalam bentuk media tradisional yaitu peta, buku, dan alat bantu sederhana. Dalam media digital seperti e-learning, platform online, dan aplikasi mobile. Klasifikasi ini membantu pendidik dalam memilih media yang tepat, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dapat disimpulkan dari materi ini yaitu media pembelajaran merupakan elemen krusial dalam proses pendidikan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangat penting dalam memanfaatkan berbagai jenis media, baik tradisional maupun digital, untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenis indera, bentuk informasi, pengalaman belajar, cara penggunaan, dan teknologi memberikan panduan bagi pendidik dalam memilih alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.